Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Matni Sulam yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Sulam Munawaraq yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah. Kita buka halaman 23 dan ini adalah video yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qawluhu wallaha arju al-lafdhu syarif mansubun ala at-ta'zim hakadha al-adab. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wallaha arju, tegasnya lafad wallaha arju, yaitu al-lafdhu syarifu, adapun lafaz yang mulia yakni lafzul jalalah, lafad Allah, yaitu mansubun, dinasabkan, ala ta'zimi, atas mengagungkan. Jadi bukan nasab ala al-maf'uliyah tapi mansubun ala ta'zim. Hakadha, ingatlah, hakadha yaitu tetap seperti ini. Mansubun ala ta'zim, al-adabu, adapun adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara zahiriyah lafad wallaha arju, lafad Allah ini menjadi maf'ul bih daripada lafad arju. Tetapi ketika yang dibahas itu adalah lafzul jalalah, maka dia bukan mansubun alal maf'uliyah, nasab sebagai objek, tetapi sebagai at-ta'zim. Hakadzal adab, seperti itulah adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda lagi dengan dorobtu Zaidan. Zaidan inilah yang terkenai oleh pekerjaannya. Wala yuqalu innahu mansubun alal maf'uliyah. Ini kesimpulannya. Wala yuqalu, dan tidak boleh diucapkan apa innahu, lafad innahu. Innahu sesungguhnya al-lafzul syarif atau lafzul jalalah, yaitu mansubun, dinasabkan, alal maf'uliyati, sebagai jabatan maf'ul bih, meskipun secara lafad jadi liman waqa'a lahul fi'lu. Ma'annahu, beserta sesungguhnya mansubun alal maf'uliyah, yaitu al-waqi'u, yang terjadi, artinya fakta. Lima, karena ada sebab adab, fihi, yaitu yang yaitu tetap di dalam ma minal ikhlali bil adabi. Minal ikhlali, adapun kekurangan atau cacat bil adabi, dengan adab. Ini menjadi mubtada muakhar ya. Ini khabar muqaddam. Wal jumlatu minal khabar muqaddam wal mubtada muakhar silah isi mausul, yaitu ma. Cuman minnya zaidah di sini. 5, karena ada kurang adab, fihi, yaitu tetap di dalam ma, minal ikhlali, adapun cacat, bil adabi, dengan adab. Wa inna ma qaddamahu. Sekarang kita bahas tentang taqdimul ma'mul 'alal amil. Ini ma'mul, ini amil ya. Di arju ini fi'il, fa'ilnya adalah dhamir mutakallim wahdah tersimpan, yaitu ana, dan Allah di sini sebagai maf'ul bih atau ma'mul. Sesuai kaidah, yaitu taqdimul ma'mul 'alal amil yufidul hasra wal ihtimam. Jadi wallaha, dan hanya kepada Allah, arju, aku berharap. Wa innama, dan pastinya, qaddamahu, mendahulukan siapa musannif, yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, kepada al-lafdhu syarif, secara susunan tulisannya didahulukan daripada arju. Tujuannya adalah li'ifadatil hasri, untuk memberikan faidah hasr atau diringkas ya. Hanya kepada Allah.
Seperti contoh, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Itu. Kita lanjutkan, faka'annahum, maka sepertinya musonib, yaitu qala, berkata siapa musonib, wa arju allaha la ghairahu. Wa arju, dan aku berharap, Allah, kepada Allah, la ghairahu, tidak kepada selain Allah. Ini la-nya huruf atop ya. Ay la arju ghairahu, aku tidak berharap kepada selain Allah. Titik. Warraja'u bil maddi karrajwi ala wazni turbi warrajawati ala wazni sa'adati. Warraja'u, dan adapun definisi roja, di sini ada arju, aku berharap. Apa definisi roja dalam menurut istilah? Ini ada jumlah mu'taridah ya, bil maddi karrajwi ya. Di sini khobarnya di sini wa ma'nahu. Warraja'u, dan adapun definisi roja, berharap bil maddi dengan dibaca alif ta'nits mamdudah ya. Mamdudah itu adalah kullu alifin qablaha alifun qulibat hiya hamzatan. Jadi ada alif berbaris dua, roja, kemudian alif yang kedua di sini ditukar dengan hamzah ya. Itu namanya alif ta'nits mamdudah. Ada juga alif ta'nits maksurah, di situ alifnya rupaiyah. Seperti contoh Musa, Isa, Al-Fata. Karojwi, seperti mauzun lafad ar-rojwi. Roja bimakna rojwi, itu sama ya. Artinya harapan, ala wazni dorbi, atas wazan lafad ad-dorbi. Jadi roja yarju rojwan, doroba yadribu dorban. Warojawati, dan bisa juga masdarnya ini di samping rojaan dan rojwan bisa juga rojawatan. Ini namanya sima'i ya. Karena yang qiyasi adalah roja yarju rojaan. Warojawati, dan lafad rojawati ala wazni sa'adati, seperti wazannya lafad sa'adati ya. Fa'alatun, sa'adatun. Kalau di sini rojwan artinya fa'lan atau dorban. Kita lanjutkan ke khobarnya di sini. Ini mubtada'nya, wa roja'u, dan adapun definisi roja yaitu maknahu, adapun makna roja yaitu al-amalu, berharap, ma'al akhdhi, beserta mengusahakan, artinya ada ikhtiar, fil asbabi, dalam asbab atau wasilah, berharap sambil bekerja, itu namanya roja ya. Bikhilafit tom'i, dengan berbeda toma, artinya berharap tapi sekedar harapan. Fa innal amala, fa innahu, maka sesungguhnya toma yaitu al-amalu, sekedar al-amal, lamunan, tidak ada usaha yang nyata. Tapi kalau roja itu namanya al-amal, ada cita-cita, ada lamunan, ada impian, ma'al akhdhi, beserta ada keinginan untuk bekerja, fil asbabi, lewat usaha-usaha yang nyata dan terarah sehingga bisa terwujud, itu namanya roja. Wa in lam yakun ma'al akhdhi fil asbab, wa in lam yakun, dan walaupun tidak ada al-amal, yaitu ma'al akhdhi, tetap beserta berusaha, mengambil inisiatif, fil asbabi, di dalam jalan-jalan kesuksesannya. Jadi toma itu adalah adamu kaunil akhdhi fil asbab, tidak mengambil inisiatif untuk mewujudkan. Jadi fakullu roja'in tom'un wala aksa, maka setiap roja yaitu tom'un adalah toma, wala aksa, dan tidak sebaliknya. Jadi roja itu a'ammu minat tom'i, wa tom'u akhassu minat roja. Jadi kullu roja toma wala aksa. Jadi roja itu adalah harapan, kemudian ada usaha. Kalau toma itu hanya harapannya saja. Jadi mentok di titik pertama. Wa qad yakhusu, dan terkadang mengkhususkan siapa
Wa qad yukhassu ya, kita jadikan mabni majhul. Wa qad yukhassu dan terkadang dikhususkan apa at-tam'u, toma, berharap, bima dengan setiap keinginan, lam yakun yang tidak ada apa ma, yaitu mal akhdi beserta tumandang, artinya memulai, fil asbabi di dalam sebab-sebab ikhtiar. Fayakunu maka adalah apa toma, yaitu mubayyinan yang berbeda lirrojai dengan definisi roja. Akan tetapi di satu sudut pandang juga bahwasanya toma itu bima lam yakun ma'al akhdhi fil asbab adalah sisi yang berbeda dengan roja. Jadi fayakunu mubayyinan lirroja. Kalau toma hanya sekedar lamunan, kalau roja ada keinginan dan ada usaha. Jadi itu hanya sekedar satu sudut pandang saja. Kalau di sini dijadikan umum khusus min itlaq, kalau di sini dijadikan tabayun kulli ya. Jadi tabayun kulli. Jadi at-tam'u mubayyinun lirroja. Kalau di sini kullu roja toma wala aksa. Hanya sekedar otak-atik bahasa yang nanti dibahas di depan dalam bab nisbatul alfaz ya. Ada namanya umum khusus min itlaq dan ada tabayun kulli. Kita lanjutkan. Waqad yutlaqu dan terkadang diucapkan, diarahkan apa ar-raja'u, makna berharap roja, oleh yutlaqu alal khawfi atas makna takut. Jadi ar-raja bimakna al-khawf. Wa minhu dan yaitu tetap setengah daripada ar-raja bimakna al-khawf qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Ta'ala, warjul yawmal akhirah, dan takutlah kalian akan hari akhirat. Ay khawfu tegasnya takutlah kalian kepada al-yawmil akhir. Wa qauluhu ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma adapun apa penyebabnya itu lakum tetap bagi kalian, la tarjuna halnya tidak berharap atau tidak takut kalian lillahi kepada Allah, waqaran. Waqaran sebagai waqar ya, ketenangan. Ay la takhafuna tegasnya mengapa kalian tidak takut azamatallahi kepada keagungannya Allah ya. Jadi di sini dua ayat warujul yaumal akhirah dan ma lakum la tarjuna lillahi waqara, di sini adalah ar-raja bimakna al-khauf, itu dalam salah satu tafsirnya. Wa amma bil qasri, adapun lafad raja bimakna dengan alif qasar ya, alif maksurah, alif tanis maksurah, jadi rojanya dibaca tanpa ada hamzah, jadi roja. Fahuwa maka adapun roja bil qasri yaitu an-nahiyatu ya. An-nahiyatu artinya bimakna salah satu penjuru ya, atau sudut kota nahiyah. Kama seperti keterangan fil Mukhtari dalam kitab Al-Mukhtarus Sihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi ya. Beliau wafat pada tahun 660 Hijriah. Salah satu karya beliau adalah kitab Al-Mukhtar atau Al-Mukhtarus Sihah ya. Di mana di situ beliau menyalin atau mengklasifikasi hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Kita lanjutkan qauluhu ayyakuna khalisa. Qauluhu adapun dawahnya musannif an yakuna khalisa, tegasnya lafaz ayyakuna khalisa yaitu ay minal mukaddirati ya. Kita jadikan isim fa'il. Ay minal mukaddirati tegasnya dari segala sesuatu yang membuat keruh. Artinya yang mengotori, allati tuhbitu yang allati mukaddirat, tuhbitu yang menghanguskan atau melebur apa allati al-amala kepada amal soleh. Dan semoga Allah menjadikan karya kitab Sulamun Waraq ini sebagai khalisan yang ikhlas karena Allah. Jadi yang selamat, jadi khalis itu yang murni dari segala sesuatu yang mengotori, yang mana bisa menyebabkan
amal soleh ini, karya ini menjadi terhapus ya. Contohnya adalah kahubbiz zuhuri, seperti keinginan untuk populer ya, zuhur nampak atau menampakkan kelebihan ilmu, wasyuhrati dan masyhur, wal mahmadati dan juga sanjungan. Jadi ini sangat-sangat rawan sekali ya ketika kita belum bisa menguasai tentang psikologi kejiwaan kita ya. Bahwasanya kadang pujian dan sanjungan juga popularitas itu kadang membuat kita gelap mata ya, sehingga ada timbul ujub dan sombong. Wa haitsu kana al-muradu ma dzukira sadaqa dzalika bi kullin min al-maratib ats-tsalatsah. Wa haitsu kana, dan sekiranya ada apa al-muradu yang dimaksud, yaitu ma dzukira, ma keterangan, ayat khalis min al-muqaddirat, dzukira yang telah diceritakan apa ma, sadaqa maka tertujulah apa dzalika itu al-murad, bikullin dengan satu persatu, ay kulli wahidin minal maratib tsalatsati, yang tetap dari 3 tingkatan ikhlas. Jadi maksudnya khalisan minal muqaddirat itu bisa mengarah kepada 3 tingkatan ikhlas. Allati dzakaruha, yang telah menceritakan siapa para ulama kepada maratib tsalatsa lil ibadati, untuk konsep ibadah al-khaliyati yang kosong, minal hurmati dari segala yang diharamkan. Wahya, dan adapun maratib tsalatsa, yang mana ikhlas dalam ibadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, wahya, dan adapun maratib tsalatsa, yaitu an ta'buda, engkau menyembah Allah kepada Allah, talaban, karena mencari litsawabi, untuk pahala ya, seperti sholat duha biar banyak rezeki, baca surat Yusuf biar anaknya terlahir laki-laki yang tampan ya, yang cerdas, dan seterusnya. Wa kharaban, dan juga lari minal iqabi, dari siksa, supaya ibadah selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itu termasuk kategori ikhlas. Wa hadhihi, dan adapun ini al-ula ya, yang pertama ya, al-martabatul ula, yaitu adnaha, paling rendahnya maratib tsalatsa, itu tingkatan paling bawah, karena masih ada tujuan-tujuan yang bersifat manfaat ya, yakni thalab li thawab, harab minal iqab. Yang kedua adalah wa an ta'budahu, dan yang kedua bahwa engkau menyembah kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi, siapa Allah, litatasyarrafa, supaya engkau merasa mulia, bi ibadatihi, dengan menyembah kepada Allah. Wa nisbatu, dan adapun nisbat artinya mengaitkan kewajiban ilaihi, kepada Allah ya. Ya memang kita an ta'budahu ta'ala litatasyarrafa bi ibadatihi wa nisbatu ilaihi. Wa hadhihi, dan adapun engkau merasa mulia dengan ibadah tersebut ya. Wa hadhihi, dan adapun ini martabah ats-tsaniyah, yaitu a'la, lebih tinggi, minallati, daripada al-martabatul ula, qablaha, yang sebelum al-martabatus tsaniyah ya. Ada tingkatan yang kedua ya, karena memang kita ini diciptakan untuk ibadah, dan ibadah ini untuk memperbaiki diri kita supaya lebih nyaman, lebih bahagia ya. Adapun dapat pahala itu bonus. Kalau yang pertama ini pahala dan menghindar dari siksa menjadi tujuan utama. Kalau yang kedua ini ibadah untuk ketenangan diri. Jadi titasyarrafa bi ibadatihi wa nisbatu ilaihi. Kita lanjutkan, wa an ta'budahu ta'ala likaunihi ilahaka. Yang kedua tadi jabatannya lebih tinggi ya. Wa an ta'budahu, ini yang martabatus salisah, artinya lebih tinggi, level 3.
wa an ta'budahu, dan bahwa engkau menyembah kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi siapa Allah, likaunihi, karena adanya Allah, yaitu ilahaka, Tuhanmu, wa anta, dan adapun engkau, yaitu abduhu, hambanya Allah. Dan memang ikhlas tingkatan yang ketiga adalah kita ibadah untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan dan kita adalah hamba, dan itu kewajibannya. Wahadhihi, dan adapun, jadi tidak ada peduli dengan surga, tidak ada peduli dengan neraka ya, meskipun surga tidak ada nanti katakanlah suatu saat, tapi itu mustahil syar'i ya. Secara akli memang jaiz Allah meniadakan surga nanti di akhirat, meniadakan neraka nanti di akhirat, tetapi wajib syar'i ya, secara syara Allah wajib memasukkan orang iman ke orang mukmin ke dalam surga dan memasukkan orang kafir atau ahlul ma'asi ke dalam neraka ya. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janji ya. Jadi datanglah syarak yang mewajibkan, jadi wajib syar'i bukan wajib akli, karena secara akli jaiz ya, Allah meniadakan surga dan menghapus neraka. Kita lanjutkan, wahadhi, dan adapun ini al-martabatu tsalitsah, yaitu alaha, paling tingginya maratibil tsalatsah, maratibil tsalatsah. Jadi al-martabatu tsalitsah ya a'la al-maratibil tsalatsah. Level 3 adalah paling tinggi dari 3 tingkatan. Kama dzakarahu, kama seperti keterangan dzakarahu yang telah menceritakan kepada Mas siapa Al-Munawi, Imam Al-Munawi ya. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Rauf ya, Al-Munawi Al-Qahiri. Beliau dari Kairo ya, masih daerah Mesir. Beliau lahir pada tahun 952 Hijriah dan wafat pada tahun 1031 Hijriah. Salah satu karya beliau yang populer adalah kitab At-Taisir fi Syarhil Jami'is Shaghir dalam fan ilmu hadis. Kita lanjutkan, wa amma idza kana al-muradu ay yakuna khalisan min mawani'il kamalil a'la, wa amma idza kana ya, kita ke sudut pandang yang lain. Kalau sudut pandang yang tadi komplit ada 3. Wa amma idza kana, dan apabila ada apa al-muradu yang dimaksud itu ayakuna adalah apa al-muallaf, artinya karya Sulamun Awraq ini itu khalisun yang murni min mawani al-kamali dari segala hal yang menghalangi kesempurnaan, al-a'la yang paling tinggi, karena maka adalah apa al-khulus min mawani al-kamalil a'la, yaitu minal martabatil akhirati, dari tingkatan level 3 ya, ainan secara faktanya. Falyata'amal, maka berfikirlah engkau. Cuma sudut pandang yang lain bisa diartikan ayyakuna khalisan, dawuh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari di sini, ikhlas itu ya memang murni karena kewajiban kita untuk ibadah. Qauluhu liwajhil karimi, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.